Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia. Januari 2025, di mana PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Sebenarnya udah tinggal menghitung hari atau bahkan kita udah bisa menghitung jam dari sekarang. So, apakah gue setuju dengan kenaikan tersebut? Untuk kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini, gue nggak setuju. Why? Ya, gue akan jelasin. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Ketika kita Indonesia atau berbicara BMSI melakukan aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari mendatang. Protes ketika kita berbicara tentang PPN, berarti itu juga merupakan bagian dari pajak, ya, pajak pertambahan nilai, di mana pengertian dari pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara dengan timbal balik secara nggak langsung oleh negara yang diberikan kepada masyarakat. Di mana tujuan pajak itu ada tiga. Yang pertama sebagai salah satu pendapatan negara itu sendiri, dan yang kedua adalah untuk keadilan sosial, dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Dan untuk yang poin ketiga ini, untuk stabilitas ekonomi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang, gue kurang sependapat kenapa PPN harus naik dari 11% menjadi 12%. Pajak itu sendiri merupakan salah satu instrumen fiskal, mau dinaikin atau diturunin, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, di mana kenaikan pajak itu sendiri salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi defisit anggaran yang bergantung pada utang. Atau secara sederhananya, kalau lo nggak mau nambah utang, ya udah naikin pendapatan lo kan gitu. Salah satu cara naikin pendapatannya adalah melalui pajak. Untuk itu gue sependapat. Tapi dengan kondisi ekonomi yang sekarang, gue kurang setuju banget. So, teman-teman, naikin atau nurunin pajak itu merupakan suatu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah based on kondisi ekonomi. Ada dua jenis ya kebijakan fiskalnya, apakah itu akan kontraktif atau ekspansif. Kalau kebijakan fiskal yang kontraktif itu biasa dilakukan ketika kondisi perekonomian itu sedang boosting atau sedang nanjak, naik. Nah, jadi untuk mengontrol naiknya pertumbuhan, agar inflasi juga nggak ikut naik, maka pemerintah harus melakukan kebijakan yang kontraktif. Begitu juga dengan otoritas moneter atau bank sentral. Dan kalau kondisi ekonomi yang sebaliknya, atau mengalami perlambatan, kemudian ekonominya pertumbuhannya melambat, konsumsi daya beli masyarakat menurun, kemudian inflasi juga malah tidak terkontrol, malah drop. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kebijakan yang ekspansif atau expand di situ agar perekonomian kembali menggeliat. Nah, di poin inilah gue nggak setuju kenapa pemerintah melakukan kebijakan naikin pajak atau naikin PPN lebih tepatnya dari 11% menjadi 12% karena menaikkan pajak itu merupakan kebijakan yang kontraktif. Sedangkan kalau misalkan kita diperlihatkan nih dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang, itu di beberapa sektor kita mengalami perlambatan. Yang pertama adalah kita berkaca dulu di kondisi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data pada kuartal ketiga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah tumbuh sebesar 4,95%. Nah, ini data kuartalan ya. Jika dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2023, kita tumbuh sebesar 4,94%. Itu kituki. Nah, jadi dari kuartal yang sama di tahun sebelumnya, kita hanya tumbuh 0,01%. It's not too good untuk melakukan kebijakan yang kontraktif. Kalau misalkan based on kita mundur ke kuartal sebelumnya, di kuartal kedua tahun 2024 atau di tahun ini, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia based on PDB ya, itu adalah sebesar 5,05%, dan kalau dibandingkan dengan kuartal kedua di tahun 2023, kenaikan kita 5,17%. So, dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang di kuartal yang sama, yakni di kuartal kedua, di mana pertumbuhan 5,17% ke kuartal kedua tahun ini itu adalah 5,05%. Berarti kita pertumbuhannya mengalami penurunan di situ atau mengalami perlambatan. So, dari sini saja kalau kita ngelihat tuh, pemerintah harusnya pasti nggak sih gitu. Dan nggak mungkin nggak ngelah, karena ini pelajaran kita basic kalau misalkan teman-teman belajar ekonomi. Karena perekonomian mengalami perlambatan, so yang harus dilakukan adalah kebijakan yang ekspansif harusnya. Data yang berikutnya adalah data konsumsi rumah tangga. Why gue ngambil data konsumsi rumah tangga? Karena salah satu faktor dari PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, di mana di Indonesia konsumsi rumah tangga sendiri memberikan peran yang besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Kan kalau misalkan kita berbicara based on Keynes, pendekatan pengeluaran, teorinya Keynes itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor min impor, di mana C di Indonesia, khusus Indonesia tuh sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negeri ini.
Barusan gue udah jelasin tentang data pertumbuhan ekonomi di mana kita mengalami perlambatan, men. Dan bagaimana dengan konsumsi rumah tangga? Di sini, di konsumsi rumah tangga, kita juga mengalami perlambatan juga. Di tahun ini, 2024, kuartal ketiga ya, karena kuartal keempat sekali lagi itu belum rilis. So, kuartal ketiga, konsumsi rumah tangga kita itu di 5%. Sedangkan di kuartal yang sama di tahun sebelumnya, itu adalah 5,21%. Yang artinya, tahun sebelumnya 5,21 dan tahun ini adalah 5,00 atau 5%, konsumsi rumah tangga itu juga turun. Ya, so sebenarnya untuk naikin itu harus butuh stimulus sih gitu loh, bukan malah naikin pendapatan negara. Kalau tadi gue bilang di kuartal ketiga untuk pertumbuhan ekonomi dan di konsumsi rumah tangga, gue bilang kuartal ketiga, dan sekarang bagaimana dengan kuartal keduanya? Kita perbandingan aja berdasarkan data kuartalan. Untuk data kuartal kedua di tahun 2024, konsumsi rumah tangganya adalah 4,96% dan di kuartal kedua tahun 2023 adalah 5,11%. So, berarti tahun lalu di kuartal kedua itu konsumsi rumah tangganya adalah 5,11% dan tahun ini 4,96%. Yep, it decreasing. Itu mengalami penurunan juga di konsumsi rumah tangga. Bagaimana perekonomian mau menggeliat tapi masyarakat daya belinya menurun. Konsumsinya turun, malah dinaikin PPN-nya. Pajak pertambahan nilai, di mana kalau kita beli-beli dimanapun, kita pasti kena pajak, men. So, harga barangnya pasti jauh lebih, sekalipun itu nggak jauh ya, pasti lebih mahal daripada sebelumnya. So, itu pasti akan membuat konsumsi rumah tangga juga bakal turun. Oke, setelah kita berbicara tentang daya beli masyarakat, di mana itu akan juga ngefek dengan inflation atau inflasi. Kalau misalkan daya beli masyarakat naik, maka itu akan mendorong terjadinya demand pull inflation. Kalau misalkan dalam kita ngomongin dari faktor penyebab inflasi. So, kalau kita berkaca dari konsumsi rumah tangga yang menurun, maka secara otomatis inflasi juga turun. Dan ini dibuktikan dari data 2024. Dari bulan Agustus, inflasi kita itu 2,12%. Kemudian bulan berikutnya, yakni bulan September, inflasi kita itu turun 1,84%. Dan di bulan Oktober, inflasi kita turun lagi, atau kita mengalami deflasi sebesar 1,71%. Dan di bulan November, bulan lalu, inflasi kita turun lagi sebesar 1,55%. So, ini sejalan lah dengan turunnya daya beli masyarakat, kemudian inflasi ngefek juga ke situ akibat daya beli masyarakat turun, kemudian pertumbuhan ekonomi yang akhirnya diharapkan harus naik, itu malah juga turun. Seperti yang gue katakan di awal, maka kebijakan yang paling tepat adalah ekspansif harusnya. Kita memberikan stimulus kepada masyarakat. Jadi kalau misalkan berdasarkan kondisi perekonomian kita saat ini, gue nggak setuju dengan PPN dinaikin dari 11% ke 12%, karena itu adalah kebijakan yang kontradiktif juga. Harusnya dikasih stimulus dulu, nanti baru dinaikin. Kenaikan PPN dari 11 sampai 12% ini, teman-teman, itu terjadi hanya di tahun ini. Tapi di tahun 2022, tepatnya 1 April 2022, PPN Indonesia mengalami kenaikan juga dari 10% ke 11%. Kenaikannya sama-sama 1% secara bertahap. Cuman pada saat itu, gue sih fine-fine aja ya dengan kenaikan pada saat itu, dan mungkin nggak seheboh sekarang. Karena perekonomian Indonesia pada saat itu, kalau kita berkaca tahun 2022 nih, 1 April, berarti berdasarkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya juga, dari tahun-tahun sebelumnya. So, pada tahun-tahun sebelumnya, berarti tahun 2021 ataupun tahun 2020, kita itu mengalami COVID-19, dan kemudian berangsur pulih kita di 2021 dan 2022 juga sudah membaik. So, kalau misalkan kita lihat dari situ, itu sudah tepat gitu loh, ketika pertumbuhannya naik, kemudian daya beli masyarakat naik post-COVID nih, ya karena kita habis drop di COVID dan kemudian kita recovery dengan cukup bagus pada saat itu, dan pemerintah melakukan kenaikan PPN, masyarakat nggak akan seribut sekarang. Sudah terbukti di tahun lalu. Based on data yang gue ambil nih, data-data yang dari tadi gue omongin tuh adalah gue ambil dari BPS ya, BPS Indonesia, dan dimana kalau misalkan kita back lagi ke tahun kenaikan PPN yang nggak begitu ribut tuh di tahun 2022, kita berkaca aja. Pertumbuhan ekonomi yang gue ambil adalah PDRB berdasarkan harga konstan, karena nggak ada efek inflation di situ. Gue ambil yang based on harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 adalah minus 2,03. Itu puncak-puncaknya COVID lah 2020. Kita minus 2,03. Jadi perekonomian kita nggak ada tumbuh sama sekali. Kalau tadi kan mengalami perlambatan daripada periode sebelumnya. Kalau ini kita malah nggak tumbuh perekonomiannya, turun, drop. Ya bisa teman-teman tahu lah ketika COVID seperti apa. Terjadi pembatasan kegiatan di masyarakat, kemudian hanya beberapa sektor yang diizinkan untuk beroperasi secara penuh di situ, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 itu minus 2,03. Dan di tahun 2021
2021 nih, kita berhasil recovery dan pertumbuhan ekonomi naik jadi 3,71%. So, teman-teman, perekonomian pada saat itu dari minus 2,03 ke 3,71, ya, artinya apa? Berarti perekonomian Indonesia tumbuh sangat pesat dalam jangka waktu yang 1 tahun itu. Yakni dari minus 2,03 ke 3,71, perekonomian kita tumbuh di atas 5,5%. Ya, pertumbuhan kita boosting di situ. 5% lebih atau 5,5% ke atas lah. Perekonomian kita tumbuh dengan sangat pesat di tahun 2021. Mungkin based on itu, pemerintah mengambil kebijakan biar nggak terlalu over, akhirnya kontraktif dilakukan dengan cara naikin PPN dari 10% ke 11%. So it's fine gitu loh. Gue sendiri pada saat itu, oh ya udah. Kemudian mungkin ributnya pun nggak seribut sekarang. But teman-teman, di 2024 ini kita terus mengalami perlambatan di mana perekonomian tadi berdasarkan data kuartalan gue udah sebutin di awal, di kuartal ketiga tahun 2024 kita drop ke 4,95, sudah di bawah 5%. Di mana daya beli konsumsi masyarakat turun, inflasi turun, kemudian pertumbuhan ekonomi juga turun. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 post Covid, ya nggak apple to apple. Kenapa itu dinaikin? Kenapa kalau gue bayangin kenapa nggak ditunda aja? Solusinya apa sih kalau gitu? Nah, pemerintah bagusnya sih ngasih stimulus dulu, expanding dulu, kemudian dinaikin pajaknya. Kalau seperti sekarang kan benar PPN bakalan dinaikin, kemudian bakalan juga dikasih stimulus, ya, stimulus di mana listrik didiskon 50%. Kemudian ada stimulus-stimulus yang lain di mana PPh, ya pajak penghasilan, itu 4,8 sampai 10 juta itu nggak dikenain PPh. Ya, it's okay gitu, stimulus yang seperti itu, tapi itu balik lagi ke teorinya itu Ricardian equivalent, di mana expanding pemerintah atau pengeluaran pemerintah itu nggak terlalu berdampak atau nggak ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat atau daya beli di masyarakat. Adapun stimulusnya juga dinilai tidak benar-benar membantu masyarakat dengan signifikan. Misalnya, pemberian diskon listrik Januari-Februari 2025 sebesar 50%. Tetapi, bulan Maret, beban normal akan berlaku bersamaan dengan besarnya pengeluaran masyarakat di bulan Ramadan. Mending nggak usah distimulus sekalian. Ya, mungkin maksudnya dikasih stimulus sih, ya untuk meminimalisir lah dampak dari kenaikan PPN itu. Mungkin itu. Ya, pasti itu sih gitu loh. Cuma kenapa nggak ditunda gitu loh? Kenapa kok keburu-buru banget? Kok harus 1 Januari 2025? Kenapa nggak kita cek and recheck kuartal 1, kuartal 2 dulu, baru diambil kebijakan itu. Sekalipun undang-undangnya udah ditetapin kan gitu loh. Apa ada sih contoh negara lain yang juga mengalami kenaikan PPN? Salah satu contohnya adalah Jepang. Jepang sempat menunda kenaikan PPN-nya di masa siapa itu? Perdana Menterinya adalah Shinzo Abe. Tapi dampaknya tingkat konsumsi masyarakat itu anjlok. Anjlok main di situ. Stimulus yang diberikan Jepang ketika PPN naik, ya sama, itu kayak kupon gitu, atau diskon ketika teman-teman berbelanja. Tapi tetap nggak bisa, konsumsinya anjlok. Bahkan ketika PPN itu diterapkan, itu mengalami penundaan sebanyak 1 atau 2 kali. Itu ditunda. Karena ya itu tadi, mempertimbangkan hal-hal yang gue jelasin tadi. Memang tujuan dari naikin pajak itu ya itu tadi bagus gitu loh, untuk mengatasi defisit anggaran dengan meminimalisir untuk melakukan penambahan utang di luar negeri. Istilahnya apa ya? Penyehatan APBN lah gitu. Jadi kegiatan pemerintah bisa berjalan dengan lancar, pembangunan bisa berjalan dengan lancar, dan harapannya dalam jangka panjang itu akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin memang terjadi shock, tapi ya itu tadi gitu, dalam jangka pendeknya itu pasti terjadi shock. Dalam jangka panjang harapannya itu kalau misalkan pendapatan negara dinaikin dengan tujuan jangka panjang untuk naikin pertumbuhan, it's fine gitu. Tapi kan ngelihat kondisi ekonomi yang sekarang sih enggak banget gitu loh kalau bagi gue. Jadi ditunda aja lah. Oh ya, jangan lupa juga ketika PPN itu mau dicanangkan naik, harusnya kita ingat juga yang namanya price rigidity atau kekakuan harga.